Bab 76. Memperlakukan Andre Chen dengan kejam. Sebuah peti terbang masuk ke dalam taman, bersamaan dengan kekuatan yang mengerikan, menghantam dada dari Andre Chen. Tubuh Andre Chen seketika terhempas terbang, pada akhirnya terhantam ke atas dinding, lalu terjatuh. Lalu organ-organ dalamnya seperti sudah berubah posisi. Kuat sekali. Mulut Andre Chen mengeluarkan darah, lalu wajahnya terlihat sangat terkejut. Meskipun ada kecerobohan di dalamnya, namun cara orang itu masuk tetap membuatnya merasa tertekan. Duang. Saat ini, peti mati itu seperti membuat rumah kediaman keluarga Chen berguncang. Selanjutnya, suara pemuda dengan nada yang dingin muncul, "Keluarga Chen, aku sudah lama menunggu hari ini." Orangnya belum tiba, namun suaranya sudah terlebih dahulu tiba. Semua orang keluarga Chen terlihat terkejut. Jika melihat dari kuatan peti mati mendarat, seharusnya beratnya dapat mencapai 300 kg. Sebenarnya orang seperti apa yang memiliki kekuatan begitu besar sehingga dapat memindahkan peti mati ini dari kejauhan ke dalam taman? Bahkan menghantam kultivator seperti Andre Chen hingga mengenaskan seperti itu. Tidak mungkin. Wajah Titan Gu menjadi pucat, suara ini sangat familiar baginya, namun dia tidak berani percaya, pemilik suara ini adalah orang yang dia pikirkan. Setelah meregangkan lehernya dengan rasa sakit, dia memandang ke arah gerbang taman yang hancur. Akhirnya, pemuda itu muncul. Dia adalah Louis Lu. Di saat itu, seluruh keluarga Chen melebarkan mata mereka, terutama Titan Gu, sekujur tubuhnya langsung bergetar. Itu dia. Ternyata dia. Peti ini dilempar oleh Louis Lu. Bukankah dia pria yang dirawat oleh Hai Ye? Kenapa dia memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Gigi Titan Gu bergetar. Seluruh gigi keluarga Chen bergetar. Karena jika dapat melempar peti yang begitu berat masuk ke dalam, maka kemungkinan besar pemuda ini juga seorang kultivator. Dengan kata lain, orang yang dikritik oleh keluarga Chen selama beberapa hari ini adalah seorang kultivator. Hal ini sangat mengerikan jika dipikirkan. Ekspresi Louis Lu terlihat dingin. Saat ini dia sudah berjalan masuk ke dalam kediaman keluarga Chen. Setiap langkahnya seperti membuat kediaman keluarga Chen terselimuti oleh aura negatif yang mengerikan. Peti mati dengan kertas duka, hadiah seperti ini, apakah kalian keluarga Chen menyukainya? Louis Lu berteriak, dan suaranya tersebar ke seluruh taman, sehingga membuat semua orang merasa ketakutan. Tubuh Andre Chen bergetar, lalu berkata, "Tuan Lu, mungkin ada salah paham di antara kita." Salah paham. Louis Lu meliriknya dengan tatapan yang dingin, "Ketika kalian mengkritik aku dan Kak Hailey, kenapa kalian tidak mengatakan itu adalah salah paham?" Wajah Andre Chen termenung. Tatapannya ke arah Titan Gu seketika penuh dengan kedengkian. Semua hal ini adalah perbuatan lajang ini, benar-benar bajingan. Louis Lu berjalan ke arah Andre Chen, lalu berkata dengan nada dingin, "Aku dengar, kamu adalah langit dari kota Jiang. Aku dengar, kalian keluarga Chen ingin menjadi penguasa kota Jiang. Aku dengar, aku ini hanyalah sampah di depan kamu." Ketika kata, "aku dengar," diucapkan sebanyak 3 kali, Andre Chen sudah ketakutan hingga mengeluarkan keringat dingin. Dari peti yang menghantam dadanya tadi, dia dapat merasakan pemuda di depannya ini pasti ada di atasnya. Saat ini Andre Chen sudah merasa ketakutan. Dia dapat mengucapkan hal-hal tersebut, alasannya karena dia mengira hanya ada seorang kultivator di kota Jiang. Dia mengira penyokong Raja Jiang Selatan adalah pembunuh dari Shadow Pavilion. Namun dia sama sekali tidak menyangka, pemuda di depannya ini baru keberadaan yang mengerikan tersebut. Tidak heran di siang hari itu, ketika dia menghabisi Izi Su di hari itu,
Izisu tetap berteriak bahwa keluarga Chen akan dalam masalah. Ternyata, ini adalah kartu AS dari Izisu. Berselisih dengan kultivator yang mengerikan seperti ini, mereka keluarga Chen memang akan dalam masalah. Hari kiamat benar-benar sudah tiba. Tuan Lu, ini salah paham. Andre Chen menahan rasa sakit di dalam tubuhnya, lalu berkata, lagi-lagi salah paham. Tatapan Louis Lu dipenuhi dengan niat membunuh. Dia memegang kepala Andre Chen, kemudian menghantamkannya ke arah peti. Duang. Kamu katakan sekali lagi, salah paham atau bukan? Benar-benar salah paham. Duang. Salah paham atau bukan? Duang. Salah paham atau bukan? Duang. Salah paham atau bukan? Andre Chen sudah terdiam, dia benar-benar tidak tahu apa kesalahannya. Yang mengkritiknya adalah Titan Gu, kamu tidak memukulnya, untuk apa memukulku? Melihat dia tidak tahu kesalahannya, Louis Lu baru berhenti, kemudian berkata dengan nada dingin, Lipan 7 warna kamu telah menggigit wanita yang aku cintai, sekarang kamu beritahu aku, ini salah paham atau bukan? Duang. Louis Lu memegang kepala Andre Chen lagi, lalu menghantamkannya ke atas peti. Ketika dia masuk, dia sudah merasakan aura dari Lipan 7 warna dari dalam tubuh Andre Chen, jadi dia harus melampiaskan amarahnya pada dirinya. Dibandingkan dengan mengkritik dirinya dan Kak Hailey, dendam dari Kak Suli lebih harus dilampiaskan. Jadi, bagaimana mungkin Louis Lu melepaskan Andre Chen? Ketika mendengar ucapan Louis Lu, tubuhnya langsung tersentak, dan saat ini dia sudah mengerti segalanya. Tidak heran Louis Lu begitu marah, ternyata pembunuh dari Shadow Pavilion tadi siang adalah wanita yang dia cintai. Yang dia lakukan benar-benar malapetaka. Andre Chen dengan ketakutan berkata, Tuan Lu, aku benar-benar tidak tahu bahwa pembunuh Shadow Pavilion itu adalah wanitamu. Selama kamu memaafkanku, aku akan segera mengobati racunnya. Bagaimana? Kamu sedang bernegosiasi denganku. Duang. Hantaman lagi. Andre Chen benar-benar akan segera menangis. Dia sudah berkata ingin membantu mengobati wanita itu, apalagi yang tidak kamu puas. Duang. Louis Lu sekali lagi menghantamkannya. Wajah Andre Chen terlihat bengkak. Duang. Hantaman dilanjutkan. Andre Chen akhirnya tidak tahan lagi, tenaga dalam di tubuhnya akhirnya bergejolak, kemudian segera berteriak dengan mata yang merah, Louis Lu. Kamu jangan keterlaluan, jika tidak ada obat dariku, wanita itu sudah pasti mati. Bagaimanapun Andre Chen adalah seorang kultivator, dia sudah mencoba bersikap baik padanya, namun dia tetap ditindas oleh Louis Lu, jadi bagaimana mungkin dia dapat tahan lagi? Meskipun Louis Lu lebih kuat darinya, sekarang dia sudah memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya. Namun yang menjawabnya tetap sebuah hantaman lagi. Duang. Bersambung.